Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa Engkau menyebut kami anak-anak-Mu. Dan Putra-Mu menyebut kami sahabat-sahabatnya. Suatu panggilan yang luar biasa, yang menunjukkan kedekatan, keakraban, kemesraan-Mu dengan kami. Bantu kami ya Bapa untuk memasuki misteri relasi personal yang dalam ini. Dengan-Mu, dengan Putra-Mu dan Roh Kudus. Bunda Maria, dampingilah kami, bantulah kami sebagai mempelai Roh Kudus untuk dapat memiliki relasi yang sedemikian besar ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sungguh suatu ungkapan yang luar biasa. Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Memang seringkali kita juga menyebut Yesus sebagai sahabat. Tapi jauh lebih penting bagi saya, bagi kita, bahwa Allah menyebut, Yesus menyebut aku sebagai sahabat. Saya yakin Anda semua, atau bukan pasti, tapi mempunyai sahabat, orang yang dekat. Orang yang mendengarkan dengan hati. Orang yang memperhatikan. Orang yang bahkan bisa saja berkorban untukku, untuk saya. Kita bicara dari hati ke hati, kita punya relasi personal dan saling percaya satu sama lain. Siapa di antara Anda, teman-teman Anda, siapa yang sungguh-sungguh bisa seperti itu? Mudah-mudahan Anda punya seorang yang bisa dekat dan bisa mencurahkan seluruh hati Anda tanpa Anda takut, tanpa Anda merasa diadili, dihakimi, diejek, dipersalahkan. Dan itulah Tuhan Yesus. Dalam keterbatasan dari pengalaman kita, kemanusiaan kita, apakah kita saja percaya pada seseorang? Ketika saya mencurahkan seluruh diri saya percaya kepada seseorang. Dan orang itu dapat dan mampu mendengarkan dan mencari solusi-solusi yang perlu untuk saya. Apalagi Yesus. Yesus percaya kepada saya, keberdosaan saya. Kalau saya berdosa, kalau saya gagal, kalau saya tidak berhasil, kalau saya menjauh dari persahabatan dia, dia terus mengejar, dia terus mencari, dia terus mencoba menemukan kembali, mengangkat kembali seperti gembala mengangkat domba-dombanya. Coba lihat, Tuhan Yesus memberikan segala-galanya, bahkan mencari, menemukan, bahkan mencari, menyelamatkan, memberi rahmat, memberi berkat. Mendengarkan. Kalau kita bicara dari hati kita yang terdalam, dia tidak menghakimi, dia tidak menghukum. Kita lihat bagaimana Yesus bersikap terhadap wanita yang kedapatan berzina. Aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada Maria Magdalena, kepada Yesus, kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mencintai aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mencintaimu. Petrus menangis. Setelah 3 kali, Yesus bertanya hal yang sama dan serupa. Apakah Yesus mengingat penyangkalan Petrus? Mungkin mengingat, tetapi tidak mempedulikan kelemahan dan keterbatasan itu. Kita lihat juga wanita di Samaria di kolam sumur Yakub itu. Seorang wanita nakal, di manakah suamimu? Aku tidak punya suami. Yang sekarang pun kata Yesus bukan suamimu. Yesus tahu hati orang. Dan Yesus tahu dosa orang. Yesus mengenal masa lalu kita. Yesus mengenal siapa kita. Yesus mengenal perjalanan jatuh bangun, dosa, kelemahan, apapun. Tak ada yang tersembunyi dari hati Yesus. Dan itulah Yesus.
Meskipun demikian dia tidak terpaku pada kelemahan, keterbatasanku, keterbatasan Anda, kebodohanku, luka batinku, woundednessku, gak peduli Tuhan. Tapi dia ingin kita selamat, damai, tentram. Dia menyapa kita bukan pertama-tama karena dosa, karena kelemahan, keterbatasan, tapi karena cinta. Sehingga cinta itulah yang lama-lama akan menggiring dosa itu pergi. Saya kira kita harus belajar banyak dari Yesus. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih dan lesu berbeban berat. Belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Saya kira persis seperti itu bagaimana Yesus bersikap terhadap saya yang berdosa, yang lemah, yang rapuh, yang punya kelemahan luar biasa ini. Tapi karena Yesus pertama-tama mencintai. Dari cinta itulah yang kemudian. Nah kita lain. Kita lihat orang itu punya kelemahan ini, punya kelemahan itu, seperti apa, seperti itu, seperti apa, dan seterusnya. Lalu kita tidak berani masuk ke dalam situasi orang itu. Dan itu juga membuat diriku sendiri juga bersikap begitu. Aku adalah orang bodoh. Aku orang pendosa. Aku orang lemah. Aku orang hina. Jadi cara kita self image, gambaran kita tentang diri kita sendiri, kita ciptakan mulai dari yang negatif. Yesus tidak. Nah, demikian juga kalau kita lihat dari Bunda Maria, bagaimana malaikat itu berkata, full of the grace, penuh rahmat, gracia plena. Hai Maria, engkaulah gracia plena. Lalu dari situ, dari pengalaman bahwa Tuhan menunjukkan dia adalah penuh rahmat, gracia plena, maka muncul dari hati Maria, hambamu yang berdosa dan hina ini, bersabdalah kepada hambamu yang berdosa dan hina ini. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana cara Allah bersikap terhadap manusia? Dia mencintai dulu, dia mengasihi dulu, dia berbelas kasihan kepada kita dulu. Barulah setelah itu, kasih itulah yang membuat kita menjadi sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Apa yang kita banggakan, apa yang kita hebat-hebatkan, apa yang kita rasa bahwa kita adalah orang yang bodoh, orang yang pandai, orang yang hebat, orang yang apa sajalah. Itulah cara Tuhan menyebut kita hamba. Dan Tuhan Yesus tidak merahasiakan rencana dan kehendaknya. Segalanya diberikan kepada kita. All. Segalanya, totalitas. Bahkan Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita tidak berdosa, supaya kita dibimbing, supaya kita dituntun untuk mengikut jalannya. Saudara, adakah sahabat seperti Yesus? Saya kira kita belum menemukan orang yang seperti itu. Maka saya hanya mau mengatakan kepada Anda, terjunlah ke dalam hati kudus Yesus. Masukilah, persembahkanlah diri Anda kepada Yesus. Yakinlah bahwa Yesus dapat dipercaya, dapat diyakini. Skio qui credidi. Saya tahu kepada siapa saya percaya, kepada siapa saya menyerahkan hidup kita. Kalau kita menjatuhkan diri ke dalam belas kasihan Allah, dalam lautan cintanya, dia akan menopang kita, dia akan membersihkan kita, dan dia akan menyucikan kita, menguduskan kita, dan akhirnya membawa kita ke surga. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu terjadi dengan para rasul. Dan itu terjadi dengan orang-orang Maria Magdalena, ya, para rasul semua, Petrus, para rasul yang menakut itu. Seandainya Yudas Iskariot mau datang kepada belas kasihan Yesus, pasti Yesus akan memberikan kasih itu dan mengampuninya. Ya, tapi sejarah sudah berbicara lain. Tapi kalau saya mau mengatakan, sebesar dosa apapun kita, seperti arang hitamnya, seperti jahatnya, seperti apa, Tuhan memanggil kita kepada kekudusan. Tuhan memanggil kita kepada kesucian. Hambanya yang berdosa ini. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang hambanya yang hina ini. Ya, itu. Tapi pujian dulu. Maka dalam berdoa itu ada yang kita sebut dengan adore. Adore itu memuji. Keseluruhan adore. Adore itu apa? Memuji Tuhan, memulai Tuhan, bersyukur atas rahmat kebaikan-kebaikannya.
Lalu apa? C, contrite. Baru kita mohon ampun, contrite. Mohon maaf kesalahan dosa kita dan seterusnya. Think artinya think of God first. Berpikirlah pertama-tama kepada Allah. Things of God plus. Lalu supplication, S, mohon permohonan. Dan itulah rumusan dari doa Bapa kami. Mari kita mulai dengan hidup kita, mulai dengan bersyukur, memuliakan, bergembira, bersuka cita. Lalu kita mulai hambanya yang hina ini berdosa. Lalu berpikirlah kehendak Tuhan yang selalu baik. Tuhan selalu baik, tidak pernah tidak baik. Ya. Dan supplication, permohonan. Kita mohon apa saja. Maka Yesus hari ini mengatakan kalau kamu berdoa kepada Bapa atas namaku, Bapa akan memberikan atas namaku. Dan untuk itulah kalau kita mulai merasa Tuhan mengalami, Tuhan mencintai aku, Tuhan menerima aku, dan aku menerima diriku sendiri, maka aku juga menerima dan mencintai orang lain. Perhatikan cara pandang kita yang pertama, tidak dulu dengan negatif, tidak dulu dengan dosa, tidak dulu dengan kekurangan, tapi dengan cinta. Meski kita tahu ada kekurangan, ada macam-macam, kita membuat curiga. Semakin kita bergerak dalam curiga dan kemarahan dulu, mereka akan defensif. Semoga saudaraku terkasih, Anda dan saya, kita semua belajar untuk semakin mencintai Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, mengasihi kita. Dalam nama kuasa-Nya yang Maha Kudus, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.